Saya Irfan Pamungkas. Saya Anwaruddin Yusuf. Saya Ferdian Saheri. Kami akan menyampaikan materi ketiga MK Strategi Pemasaran, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning dalam pengambilan keputusan strategis. Pengertian dasar. Segmentasi pasar yaitu pengelompokan pasar sesuai kebutuhan dan keinginan pembeli yang bervariasi untuk merancang strategi pemasaran yang efektif. Target pasar adalah strategi untuk memilih orang atau organisasi itu sendiri yang ingin melayani di pasar produk. Positioning pasar merupakan kombinasi dari strategi program pemasaran bauran yang digunakan untuk menggambarkan positioning yang diinginkan oleh manajemen kepada pembeli yang ditargetkan. Oke, itu tadi adalah pengertian dasar atau singkat dari pembahasan yang akan kita sampaikan. Pembahasan yang akan kita sampaikan ada beberapa materi. Antara lain, tadi kasus dari perusahaan Starbucks Corp. Di sini kami akan membahas dari yang pertama itu ada sejarah perusahaan Starbucks, kemudian strategi pemasaran Starbucks, kemudian juga ada perusahaan kompetitor, hingga kesimpulan dari studi kasus perusahaan Starbucks. Pembahasan dan solusi. Dari yang pertama ada segmentasi pasar, kemudian target pasar, positioning pasar, pengambilan keputusan, kesimpulan, dan yang terakhir yaitu solusi. Gak perlu lama-lama lagi, ayo kita lanjutkan ke materi pertama. Studi kasus pada perusahaan Starbucks Corporation. Sejarah perusahaan Starbucks. Starbucks bergabung untuk membuka kedai kopi di Seattle, Washington pada tahun 1972. Dengan kesuksesan toko pertama, mereka kemudian membuka toko kedua di University Village, Washington. Dan dalam 10 tahun, bisnisnya berkembang menjadi 5 toko dan mempekerjakan Howard Schultz untuk mengelola penjualan eceran dan pemasaran. Pada tahun 1993, perusahaan merambah pasar East Coast di Washington DC dan mengadakan usaha dengan Barnes dan Noble untuk menjual kopinya di toko penjual buku. Hal ini bertujuan agar pemasaran produk Starbucks lebih luas dan berkembang. Dan di saat ini, perusahaan memiliki lisensi 12 toko dan mengoperasikan 260 toko milik perusahaan fasilitas dengan pendapatan mencapai 176,5 juta dolar dan laba bersih sebesar 8,3 juta dolar. Starbucks mengalami kemunduran pertama pada tahun 2002 ketika operasi Jepangnya diposting kerugian 3,9 juta dolar meskipun pendapatan meningkat 15% dan 108 pembukaan toko baru dan lokasi berkinerja rendah pertama ditutup. Dalam 2 tahun berikutnya, sasaran ekspansi AS jangka panjang ditetapkan pada 50%, dan Starbucks mengumumkan pada akhirnya akan membuka 15.000 gerai domestik dan 30.000 di seluruh dunia.
Namun, kemudian resesi ekonomi dunia melanda pada tahun 2007. Lalu secara bersamaan McDonald's memasuki bisnis kopi secara besar-besaran. Hal ini menjadi tantangan bagi Starbucks karena mereka harus bertahan dari resesi ekonomi dan persaingan bisnis. Starbucks akhirnya menutup 600 toko berkinerja buruk di Amerika Serikat pada tahun 2008 dan berencana untuk membuka hanya sekitar 200 toko baru pada tahun 2009. Strategi pemasaran Starbucks. Starbucks memiliki 3 segmen pasar yang menjadi fokus mereka, yaitu pasar Amerika Serikat, pasar internasional, dan produk konsumen global. Target pasar Starbucks yaitu orang-orang kelas atas yang menginginkan kualitas produk dan konsep pelayanan yang baik. Strategi positioning Starbucks lebih menekankan pada kualitas produk, kelas produk, dan pelayanan yang bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan yang telah membeli produk mereka. Perusahaan kompetitor. Dalam industri perusahaan minuman kopi, Starbucks tentunya mempunyai perusahaan pesaing yang menawarkan produk sejenis. Mulai dari Peet's Coffee, Dunkin' Donuts, bahkan McDonald's. Kesimpulan, Starbucks terus menjadi kedai kopi pilihan bagi banyak orang-orang domestik dan internasional. Strategi mereka tetap salah satu ekspansi progresif, tapi mungkin dengan lebih banyak hati-hatian terukur mengingat pada masa ekonomi sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan dan solusi. Saya akan bahas apa itu definisi dari segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah fondasi untuk kinerja yang unggul. Memahami bagaimana kebutuhan dan keinginan pembeli yang bervariasi sangat penting dalam merancang strategi pemasaran yang efektif. Kebutuhan untuk meningkatkan organisasi, pemahaman pembeli meningkat karena permintaan pembeli akan keunikan dan sederetan teknologi yang tersedia untuk menghasilkan produk guna memenuhi permintaan ini. Tujuannya adalah untuk fokus pada pelanggan yang paling menarik berdasarkan perbedaan penting di antara mereka dalam pembelian dan preferensi dalam elektronik konsumen. Tingkatan dan jenis segmentasi pasar. Yang pertama itu ada segmentasi strategis. Segmentasi strategis yaitu segmentasi terkait dengan visi manajemen dan maksud strategis dari strategi perusahaan dan menekankan manfaat produk yang berbeda jenis yang dicari pembeli. Yang kedua, ada segmentasi manajerial. Segmentasi manajerial berkaitan dengan pengalokasian sumber daya di sekitar target segmen, termasuk mereka dalam rencana pemasaran dan organisasi penyelarasan proses di sekitar mereka. Kemudian yang terakhir ada segmentasi operasional. Segmentasi operasional berkaitan dengan pemasaran perubahan program yang diperlukan untuk mencapai target segmen dengan iklan dan promosi, dan dengan sistem distribusi. Selanjutnya, tentang strategi dan segmentasi yang didorong pasar. Segmentasi pasar perlu diperhatikan sejak awal perkembangan pasar, seperti segmen diidentifikasi, peluang nilai pelanggan, ruang pasar baru dieksplorasi di setiap segmen, kemampuan organisasi disesuaikan dengan segmen yang menjanjikan peluang, target pasar dipilih dari segmen yang diminati,
Strategi positioning dikembangkan dan diterapkan untuk setiap target pasar. Kemudian, suatu segmentasi menawarkan perusahaan kesempatan untuk menyesuaikan produk dan kemampuannya dengan lebih baik untuk memberikan nilai tambah terhadap produk. Proses strategi dan segmentasi yang didorong pasar, yaitu ada segmentasi, kesempatan nilai, ruang pasar baru, kesempatan nilai yang cocok dan kemampuan, penargetan pasar, dan yang terakhir ada posisi strategis. Target pasar. Menurut Cravens tahun 2009, strategi penargetan pasar atau targeting adalah strategi untuk memilih orang atau organisasi itu ingin melayani di pasar produk. Manajemen dapat memutuskan untuk menargetkan satu atau beberapa segmen untuk mendapatkan kekuatan dan keunggulan spesialisasi dari produk yang ditawarkan. Ketika segmentasi digunakan, maka itu harus sesuai desain dan analisis yang mendasari harus mengarah pada pemilihan satu segmen yang lebih menjanjikan untuk ditargetkan. Selanjutnya ada positioning pasar. Menurut Cravens tahun 2009, strategi positioning pasar merupakan kombinasi dari strategi pemasaran atau bauran yang digunakan untuk menggambarkan positioning yang diinginkan oleh manajemen kepada pembeli yang ditargetkan. Strateginya terdiri dari produk dan layanan pendukung, strategi distribusi, contohnya seperti pemerataan wilayah pemasaran, strategi harga seperti menetapkan harga jual yang rendah, dan komponen promosi yang menarik bagi konsumen. Manajemen dapat memilih cara untuk memengaruhi target pembeli dengan memposisikan perusahaan memiliki produk yang baik dan menguntungkan di mata dan pikiran konsumen. Hal ini agar perusahaan mendapatkan citra yang baik di mata konsumen. Pengambilan keputusan atau decision. Dalam mengambil keputusan strategi, seorang manajer harus memilih segmentasi pasar yang cocok untuk perusahaan, karena segmentasi pasar merupakan dasar untuk penargetan pasar dan strategi positioning. Proses segmentasi pasar melibatkan beberapa aktivitas dan keputusan yang saling terkait, dimulai dengan mendefinisikan pasar yang akan disegmentasi. Analisis strategis dapat dilakukan pada setiap segmen untuk membantu manajemen dalam memutuskan segmen mana yang tepat untuk ditargetkan. Kemudian masuk ke dalam kesimpulan. Segmentasi pasar atau segmenting dapat diartikan sebagai pengelompokan pasar sesuai kebutuhan dan keinginan pembeli yang bervariasi untuk merancang strategi pemasaran yang efektif. Sementara, strategi penargetan pasar atau targeting adalah strategi untuk memilih orang atau organisasi itu ingin melayani di pasar produk. Dan yang terakhir, strategi positioning, yaitu pasar merupakan kombinasi dari strategi program pemasaran atau bauran yang digunakan untuk menggambarkan positioning yang diinginkan oleh manajemen kepada pembeli yang ditargetkan meliputi produk, layanan, pendukung, saluran distribusi, harga, dan promosi di tindakan yang diambil oleh organisasi. Selanjutnya masuk ke solusi. Agar dapat mengambil keputusan strategis yang tepat, seorang manajer harus memiliki segmentasi pasar yang cocok untuk perusahaan. Karena segmentasi pasar merupakan dasar atau fondasi untuk menentukan penargetan pasar atau targeting dan strategi positioning atau positioning.